got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar hadis tentang takwa. Di sini siapa yang sudah tahu bagaimana hadis tentang takwa itu dan apa itu takwa? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pelajaran ke-6 ini kita akan belajar tentang melafalkan hadis tentang takwa, mengartikan hadis tentang takwa, serta memahami kandungan hadis tentang takwa. Rasulullah SAW menerangkan takwa dalam banyak hadis, di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Marilah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskannya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, setelah kita melafalkan hadis tentang takwa, mari kita mengartikan dan mempelajari arti hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An, artinya dari. Qala, artinya berkata. Ittaqi, artinya bertakwalah. Haitsuma, artinya di mana saja. Kunta, artinya kamu berada. Wa, artinya dan. Atsbi'i, artinya ikutilah. As-sayyi'ata, artinya perbuatan buruk. Al-hasanata, artinya perbuatan baik. Tamhuha, artinya menghapusnya. Wa kholiqi, artinya bergaullah. An-nasi, artinya manusia. Bikhuluqin, artinya dengan akhlak. Hasanin, artinya yang baik. Nah, setelah kita melafalkan dan mengartikan hadis tentang takwa, ibu harap anak-anak kalau sudah di rumah mempelajari hadis tentang takwa dan artinya ya, serta dibaca berulang-ulang kali agar kita cepat menghafal. Selanjutnya kita akan belajar isi kandungan hadis tentang takwa. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang takwa? Di sini siapa yang tahu apa itu takwa? Nah, takwa ini menurut bahasa artinya patuh, taat, atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dzar dari At-Tirmidzi, terdapat 3 hal yang diperintahkan Rasulullah kepada umatnya. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Perintah untuk bertakwa kepada Allah ini ditunjukkan untuk semua makhluknya.
kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa hal tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Melaksanakan perintah Allah ini tidak hanya sebatas sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan ibadah haji saja, namun belajar dengan rajin, kita berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kita, menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin, serta menyayangi teman-teman kita, itu juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita harus berbuat baik kepada sesama ya, karena itu juga termasuk sifat takwa kepada Allah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tentang takwa. Contoh-contoh perbuatan tersebut itu hendaknya kita lakukan di mana saja kita berada, baik itu di tempat yang ramai maupun di tempat yang sunyi, baik ketika dilihat orang maupun saat sendirian, ketika tidak ada yang melihatnya, dan tatkala sedih maupun ketika bahagia. Kita harus tetap berbuat baik kepada orang lain, menghormati orang lain, dan menyayangi teman-teman. Orang yang bertakwa itu juga menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa larangan itu tidak dilanggar, jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Nah, jadi kita harus yakin bahwa larangan yang diperintahkan oleh Allah ini itu nyata, dan ketika kita melanggarnya kita akan mendapatkan musibah. Jadi kita harus menghindari ya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya sebatas syirik, berzina, berjudi, dan mencuri saja. Namun ketika kita menghina orang lain, mencela orang lain, dan menyakiti hati orang lain, sombong, angkuh, berdusta, dan menghardik anak yatim, itu juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menjauhi sifat-sifat seperti ini karena itu juga termasuk akhlak tercela. Kita tidak boleh ya, kita harus menjauhi akhlak-akhlak tercela ini. Di mana saja kita berada, kita harus melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ketika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita juga harus mengiringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Seperti apa, Bu? Seperti misalkan kita terpancing emosi ketika kita bertengkar kepada teman kita, lalu kita bertengkar dan dengan emosi yang tinggi. Itu tidak boleh ya, bertengkar itu kan juga termasuk sifat yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika itu kita hilaf, karena emosi kita tidak terkendali, itu juga termasuk perbuatan buruk. Jadi ketika itu kita juga diperintahkan untuk mengiringnya dengan perbuatan yang baik. Maksudnya seperti apa, Bu? Seperti kita juga bersedekah kepada sesama muslim, kita memberikan mereka sedekah, itu juga termasuk perbuatan baik. Jadi kita harus mengiringi perbuatan buruk kita itu yang sudah kita lakukan itu dengan perbuatan yang baik seperti bersedekah ini. Perbuatan baik yang kita lakukan ini akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna ya anak-anak, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Jadi ketika kita hilaf itu juga termasuk kesalahan. Nah, yang ketiga, mengandung perintah agar kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Seperti apa itu, Bu? Jadi kita diperintahkan untuk bergaul atau bercengkrama atau hidup dengan manusia berdampingan dengan akhlak yang mulia. Seperti bergaul, cara kita
bergaul atau berbicara kepada orang tua, guru itu kita harus sopan. Kepada teman kita juga harus baik, tidak boleh dengan emosi. Terus kepada tetangga kita juga harus sopan. Kepada orang yang lebih tua kita harus menghormatinya. Kepada teman kita harus menyayangi. Itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi cara kita berinteraksi kepada orang-orang di sekitar kita itu kita harus berinteraksi dengan akhlak yang baik, tidak boleh dengan akhlak yang buruk. Nah, selanjutnya hikmah-hikmah bagi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini juga mempunyai banyak hikmahnya loh. Salah satunya yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita itu dijadikan orang yang dimuliakan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Itu adalah hikmah yang pertama bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Seperti apa itu, Bu? Seperti misalnya kita ini mendapat masalah atau mendapatkan cobaan, itu kita akan diberi jalan keluar dengan mudah oleh Allah, dipermudah urusan kita oleh Allah. Itu hikmahnya. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Maksudnya jalan yang tidak diduga itu seperti apa, Bu? Seperti misalnya kita tiba-tiba diberi uang saku dari tetangga kita. Itu kan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kita harus bersyukur. Itu juga termasuk hikmah orang yang bertakwa. Yang keempat, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita itu tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja atau di akhirat saja, tetapi kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dua-duanya, maupun itu di dunia dan itu di akhirat. Nah, orang yang bertakwa ini juga hikmah yang terakhir itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semua umat muslim kan pasti mengharapkan surganya Allah ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih adik-adik, semoga selalu semangat dalam belajarnya dan jangan lupa ya, materinya diingat-ingat lagi dan dipelajari di rumah. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa belajar dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker, we got all right now.